Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan lanjut untuk ngebahas tentang efek Doppler. Pernahkah kalian memperhatikan ketika ada ondel-ondel datang dari kejauhan, bunyinya tuh udah kedengeran sama kita. Ternyata bunyinya sedikit berbeda ya dari bunyi aslinya ketika dia dekat di depan kita. Saat sumber bunyi mendekat, bunyi itu akan jadi terdengar semakin kencang. Tapi ketika si sumber bunyi itu bergerak menjauh, maka suaranya akan jadi semakin kecil. Loh, kok bisa kayak gitu sih? Itu karena adanya perbedaan frekuensi yang dihasilkan dan yang didengar. Perbedaan inilah disebut efek Doppler. Efek Doppler itu bukan sekadar tulisan Doppler aja, tapi merupakan seorang ilmuwan fisika asal Austria, namanya Christian John Doppler. Nah, efek Doppler itu menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda nih dari frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi tersebut. Oh, pasti mereka kan akan bilang, rumusnya ada berapa sih, Miss? Tenang-tenang, untuk efek Doppler rumusnya cuma satu. Nah, ini dia. Rumusnya Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Apa bedanya? Di sini hanya ada tiga besaran aja nih. V, V, dan V juga sih. Sebenarnya dua besaran berarti. F itu adalah frekuensi. Kalau ada P-nya berarti frekuensi yang didengar pendengar. Kalau Fs berarti frekuensi yang didengar oleh sumber. Frekuensi yang rata-rata ya, frekuensi yang dihasilkan oleh sumber. Fs itu, nanti kalian coret. Berarti ini bukan yang didengar ya, tapi yang dihasilkan oleh sumber. Nah, V itu adalah kecepatan bunyi di udara. Semua sih tergantung soal. Kadang dia nulis 330, kadang nulis 340 meter per sekon. Jadi semua tergantung soal. Kalau misalnya nggak ada, pakai aja 340 meter per sekon ya. Vp itu kecepatan pendengar yang bergerak. Kalau Vs itu kecepatan sumber bergerak. Karena ada plus minusnya, kalian lihat ya di sana. Tanda plus itu untuk pendengar yang mendekati sumber atau saat sumber menjauhi pendengar. Kalau minus atau negatif, pendengar menjauhi sumber atau sumber mendekati pendengar. Nah, cara ngafalinnya gimana sih, Miss? Biar gampang. Gampangnya kayak gini. Oke, kita mulai bayangin ya. Misalkan Miss suka banget nih sama konser. Kalau Miss sebagai pendengar dan konser adalah sebagai sumber, Miss kalau ngedekatin konser berarti itu positif karena Miss suka. Tapi kalau Miss menjauhi konser, Miss negatif. Oke, itu dari kacamata pendengar. Sekarang kita mulai lagi. Kalau misalkan ada ondel-ondel, kan dia pakai musik tuh, kencang banget. Kalau dia mendekati kita, kuping Miss sakit. Berarti nanti negatif. Kalau sumbernya mendekati pendengar ya. Kalau si sumber itu ngejauhin Miss, alias ondel-ondel yang bermusik kencang itu menjauhi Miss, nah dia itu akan positif. Oh, jangan underestimate ya kalau Miss bilang ondel-ondel. Ondel-ondel itu kesukaan kok. Tenang, gak akan negatif. Hanya sebagai contoh aja, sampel. Nah, itu dia penjelasan tentang efek Doppler. Semoga kalian paham ya. Semoga kalian mudah memahami materi tentang efek Doppler. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa by Japri sama Miss. Atau kalian ulangin lagi nonton video ini ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.